Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Gani dari kelas SP241 dengan NIM 2024 0211 0014. Pada tugas UAS kali ini, saya akan membuat simulasi jaringan sekolah menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana jaringan ini dirancang untuk bisa menggunakan koneksi menggunakan kabel ataupun wireless, serta memenuhi akses data dan layanan web bagi seluruh pengguna. Jenis topologi yang saya gunakan kali ini adalah menggunakan topologi tree. Topologi ini memiliki struktur bertingkat dengan satu perangkat pusat yang mendistribusikan koneksi ke beberapa segmen jaringan. Topologi tree ini dipilih karena sesuai untuk jaringan sekolah yang memiliki banyak ruangan dan pengguna. Adapun alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama kita butuhkan router. Router yang saya gunakan menggunakan router 2811, dua buah router 2811. Kemudian saya juga membutuhkan switch, yang saya gunakan 3 switch 2960. Kemudian kita membutuhkan juga access point untuk jaringan wireless. Kita membutuhkan 3 buah access point karena kita memiliki 3 ruangan. Setelah itu kita membutuhkan satu lagi, yaitu server. Oke. Setelah itu saya membutuhkan 4 klien PC untuk di lab komputer. Untuk klien yang bisa wireless, kita membutuhkan 2 setiap kelasnya. Kita gunakan laptop sebagai contohnya. Oke, setelah alat-alat sudah dimasukkan, kita sambungkan kabelnya. Kita menggunakan kabel strike untuk router ke switch maupun router switch ke PC. Oke, sekarang saya akan menyambungkan terlebih dahulu. Oke, untuk router ke router saya menggunakan serial karena di sini belum ada port serial. Kita tambahkan dulu port serialnya menggunakan WIC 2T. Kita masukkan ke sini, kemudian kita nyalain lagi routernya. Yang satunya lagi juga ditambahkan menggunakan WIC 2T. Jangan lupa dimatikan dulu, kemudian nyalakan lagi. Oke. Setelah sudah ada, kita sambungkan menggunakan kabel serial. Saya akan memberikan IP kepada server ini menggunakan IP 192.168.10 mungkin 10.1/24, jangan lupa. Untuk switch router ke switch kita menggunakan 192.168.20.1/24. Selanjutnya untuk router ke switch untuk access point kita menggunakan 192.168.30.1/24. Untuk IP menyambungkan antar routernya kita menggunakan IP
10.10.10.1. Oke, langsung saja ke konfigurasi yang pertama, yaitu mengkonfigurasi IP-nya. Pertama kita akan mengkonfigurasi IP router 5 ini. Kita menggunakan CLI ya. No enable konfigurasi terminal. Terus kita masukkan kabel ini INT FA 0/0. Kemudian kita akan masukkan IP, kita akan daftarkan IP yang sudah saya rencanakan tadi dengan cara IP address 192.168.10.1 dengan submask 255.255.255.0. Jangan lupa kita nyalakan kabelnya dengan cara no shutdown atau no SH. Oke, sudah nyala ya. No shutdown sudah nyala ya untuk router 5 ke arah server. Selanjutnya kita akan menyeting router 6. Kita menggunakan CLI juga. Kita akan menyeting bagian FA 0/0 dulu ya dengan IP 20.1. Langsung saja kita konfigurasi sama seperti tadi, no enable konfigurasi terminal. Terus kita masukkan kabelnya tadi INT FA 0/0. Kita masukkan IP-nya, IP ADD 192.168.20.1 dengan submask 255.255.255.0. Oke. Kita enter. Jangan lupa dinyalakan juga kabelnya no SH. Oke, sudah nyala ya. Oke, sudah nyala. Ini sudah nyala ya. Kemudian kita akan men-setting FA 0/1. Oke, langsung saja kita exit dulu supaya keluar dari kabel FA 0/0. Exit. Kita biar cepat kita menggunakan tab atas, tinggal kita ganti INT FA 0.1. Selanjutnya kita daftarkan IP-nya. Tadi IP 30 ya. 30 tuh tinggal kita ubah 30. Oke. Setelah sudah, kita nyalakan juga kabelnya dengan cara no SH. Oke, sudah ya, sudah nyala semua. Selanjutnya kita akan men-setting router ke router ini. Kita exit dulu. Kita masukkan kabelnya, berarti itu kan serial, berarti kita masukkan interface serial 0/0/0. Oke, sudah masuk ya. Terus kita daftarkan IP-nya. Kita menggunakan IP ADD 10.10.10.1. submasknya sama 255.255.255.0. Oke, kita enter. Jangan lupa kita nyalain OSH. Oke, sudah nyala ya. Selanjutnya kita akan men-setting router 5 lagi. Kita kembali ke router 5 supaya bisa aktif ya kabel serial ini. Sama seperti tadi, kita exit dulu supaya keluar dari kabel sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasukkan interface SE 0/0/0. Oke, setelah itu kita masukkan IP yang sudah direncanakan tadi seperti sebelahnya. IP ADD 10.10.10.1 dengan submask 255.255.255.0. Oke, kita enter. Kemudian kita nyalakan juga no SH. Oke, sudah nyala ya. Nah, oke, di sini sudah selesai kita men-setting IP pada router kedua router ini. Oke, selanjutnya setelah mengkonfigurasi IP pada router, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing. Routing itu fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan antara satu IP dengan IP yang lainnya. Kita langsung saja mengkonfigurasinya. Kita pertama konfigurasi router 5. Oke. Router 5 itu kita supaya bisa menghubungkan router 5 ini, kita akan hubungkan kepada kedua IP ini. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita
Kita exit dulu dari yang tadi, langsung saja ke IP root 192.168. Tadi yang sebelahnya tuh ada 20 titik, kita ubah defaultnya menjadi 0. Kemudian kita masukkan submasnya 255.255.0. Kemudian juga kita masukkan IP penghubungnya, kabel penghubungnya yang serial itu 10.10.10 supaya saling berhubungan ya. Nah oke, setelah itu kita enter. Oke, sudah ya. Ini kita baru mendaftarkan IP routing yang ini, yang lab komputer. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk yang wirelessnya ya, untuk laptop ini, untuk kelas-kelas yang lain. Kita akan mendaftarkannya sama seperti tadi, tinggal kita ubah IP-nya aja menjadi 30 ya. Oke, tinggal enter. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke mengkonfigurasi router 6 supaya bisa mengakses IP 10.1 ini. Sama seperti tadi, kita exit dulu, kemudian kita langsung konfigurasi IP root oke, 192.168.10.0. submasnya dimasukin 255.255.255.0. kemudian kita masukin kabel penghubungnya 10.10.10.0. Oke, sudah ya, kita sudah buat routingnya. Oke, setelah kita menyeting routing, kita akan membatasi supaya IP 30 ini tidak bisa mengakses IP 20, sedangkan IP 10 ini bisa diakses oleh IP 20 dan juga IP 30. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan ACL. ACL itu apa? Access Control List. Access Control List ini berguna atau berfungsi untuk membatasi yang bisa mengakses dan tidak bisa mengakses. Oke, langsung saja kita konfigurasi ACL ini. Kita akan konfigurasinya di router 6 ini ya, di tengah. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita langsung aja, setelah enable kita konfigurasi terminal. Setelah konfigurasi terminal, langsung kita bikin access list 100 DNI. Ini untuk membatasinya ya. Kita akan membatasi supaya IP 192.168.30.0 ini tidak bisa mengakses dengan submes 0.0.0.255.192. Kita akan buat supaya IP 30 tidak bisa mengakses IP 20 ya. 2.168.20.1.0. Oke, 0.0.0.255. Oke, setelah udah, kita bikin access list sebaliknya supaya keduanya tidak bisa saling berhubungan atau terhubung. Ini kita kembalikan ke 30, berarti 30 sini 20. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita akan mengakses supaya bisa diakses oleh semuanya. Yang boleh diakses itu hanya yang boleh diakses ke seluruhnya oleh PC dan laptop itu hanya server ini, yang dimana IP-nya itu 10. Kita akan buat access list 100. Permit itu diperbolehkan ya. Permit TCP semua 192.168.10.0 0.0.0.255. Kita X 80. Oke, kita enter. Setelah itu kita akan aktifkan seluruh access list yang sudah kita buat tadi dengan cara akses 100
Remit IP ini. Oke, sudah ya. Setelah itu kita jangan lupa kita setting supaya akses list ini memiliki grup, yaitu grup kedua IP ini dia satu grup. Dengan cara kita akan konfigurasinya dengan masukkan kabelnya INT FA 0/0 terus kita akan masukkan IP akses grup itu untuk menggrouping ya, supaya mana boleh diakses mana enggak. Oke, ini supaya bisa masuk yang kabel 0/0 ini supaya bisa masuk ke akses listnya yang tadi kita buat. Terus kita exit, kita satu lagi FA1 sama seperti tadi kita masukin. Oke, sudah ya. Kemudian setelah sudah, kita akan menyeting access point ini supaya bisa terhubung pada laptop ini. Oke, langsung saja kita buat ini dulu nama wifi-nya ya, wifi supaya bisa dihubungkan ke laptop ini. Kita bikin kelas A nih. Untuk router yang pertama kita namain kelas A. Oke, kita nggak usah kasih password aja ya supaya mudah ya. Kemudian yang kedua kelas B, kita ganti namanya menjadi kelas B. Oke. Ini kelas C. Oke, setelah kita kasih nama kepada access point ini, kita akan setting laptopnya supaya bisa terhubung ke access point yang sudah disediakan ya. Pertama kita ke laptop. Nah, ini kan kita masih menggunakan LAN ya, supaya bisa terhubung kepada wireless, kita ubah LAN ini menjadi menggunakan WPC. WPC ini antena buat terhubungnya, buat untuk menghubungi. Jangan lupa nyalakan, kita samakan semuanya. Oke, setelah kita selesai ubah dari LAN menjadi antena ini, kita akan hubungkan dari laptop ini ke access point. Caranya dengan ke desktop, kemudian kita ke PC wireless. Nah, kita sudah bisa ya mengakses wireless. Kita refresh, kita akan sambungkan laptop 12 ini ke access point 6 yang kita kasih nama kelas C. Kita langsung konekkan. Oke, nah kalau sudah ada garis-garis ini artinya sudah terhubung. Oke, semuanya kita lakukan seperti itu ya. Kita akan sambungkan seperti itu. Nah, ini kan sudah connect semua nih ke sesuai access point setiap kelas ya. Oke, setelah terhubung semua, kita akan memberikan IP kepada server dan juga klien PC ini dan juga laptop ini ya. Langsung saja kita setting ke PC, ke server, terus ke IP. Kita buat static, kita gunakan IP ini, namun jangan sama di belakangnya satu tapi yang lain ya. Kita contohkan menggunakan 10.2 192.168.10.2 untuk server ini ya. Terus kita jangan lupa kasih defaultnya tuh yang ini yang sudah kita buat tadi, 192.168.10.1. Oke, sudah kita setting ya servernya. Selanjutnya kita akan menyeting PC kliennya, PC yang ada di lab. Sama mirip seperti server, kita akan memasukkan IP 20 ini, cuma tidak menggunakan belakangnya satu ya. Ini untuk IP default. Oke, kita akan menggunakan
IP di 192.168.20.10 ya, supaya ada gapnya gitu. Kita salin biar cepat. Oke. Satu PC sudah, selanjutnya kita PC sebelahnya. Kita 11. Kita ke PC selanjutnya lagi. Jangan sama ya, IP-nya nanti bentrok mereka. Tadi kan 11, sekarang 12. Kita menggunakan defaultnya 1. Kemudian ini satu lagi kita statikin. Tadi 12, berarti ini 13. Defaultnya 1. Oke, sudah selesai. Untuk PC lab komputer sudah kita kasih semua. Selanjutnya kita akan mengasih IP laptop ini. Oke, sekarang kita akan setting IP pada laptop 192.10, berarti ini 10.10 juga ya, biar ada gapnya. Kita kasih defaultnya juga, jangan lupa default 1. Salah, ini kita 30. Oke, tadi kan 10, berarti ini 11. Ini juga 13, berarti 11, 12. Nya 15. Oke, ini kita sudah selesai ya, sudah diberi IP semua. Sekarang kita saatnya mengetes. Pertama kita akan mengetes PC ke PC ya. Kita ke PC 8 yang IP-nya berapa nih? 10. Kita ping ke 11 ya, ke IP 13. PC 11 nih, PC. Berarti kita akan mengetes dari PC 8 ke PC 11 dulu, apakah bisa apa tidaknya. Kita coba ping. Ini kita menggunakan PC 11 ya. Berarti kita 192.168. Tadi ini 10 ya. 20.10. Kita tes. Oke, ini sudah berhasil ya untuk mengetes ke sama segmen. Dia bisa. Kita coba ke laptop ini 30.10 ya. Laptop 12 ini 20.10. Oke, mari kita coba. Tinggal kita ubah belakang tengahnya menjadi 30. Apakah bisa? Nah, tidak bisa ya. Berarti ini sudah sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu kita tidak dapat mengakses dari PC ke laptop. Nah, sekarang kita akan mengakses ke server. Kita coba, kita ping dulu dengan sama seperti tadi. Kita ping dari PC 11 ke PC server itu 10.2 ya tadi ya, yang sudah kita buat 10.2. Oke, nah apa bisa? Nah, walaupun ada timeout sekali, tapi dia berhasil ya. Untuk memastikan lebih, kita coba menggunakan web browser ya. Kita dari PC 11 ke PC server. Waduh. Nah, oke, kita masukkan IP yang tadi kita buat itu 192.168.10.2. Oke. Nah, jika sudah keluar begini, ini artinya kita berhasil ya mengakses
ke PC server. Oke, ke servernya. Dari PC ke server. Oke, selanjutnya kita akan mengetes dari laptop ke laptop, kemudian dari laptop ke PC, kemudian laptop ke server ya. Kita random aja ke laptop tengah. Oke, ini kita laptop 3013, kita akan ping ke laptop kelas satu segmennya. Satu segmennya itu 10, berarti kita ping 192.168.30.10 ya. Kita coba satu segmen apakah berhasil. Oke, berhasil ya berarti ya. Kalau sudah begini artinya berhasil. Selanjutnya kita akan mengetes dari laptop ke PC. Kita coba ke PC 9. PC 9 tuh IP-nya 20.11. Tadi kita ngetes di sini. Kita langsung saja 20.11. Oke, kita tes apakah bisa. Nah, kalau destination host unreachable itu artinya tidak bisa ya guys ya. Berarti artinya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan. Selanjutnya kita akan mengetes ke server ya, dari laptop ke server menggunakan IP tadi tuh 10.2 ya, 10.2. Ini ke server. Wih, berhasil teman-teman. Untuk memastikan lagi apakah laptop ini bisa mengakses server ini, kita menggunakan web browser ya, sama seperti yang PC tadi. Sebentar ya teman-teman. Kita ping, kita cari web browsernya 92.810.2 ya tadi ya. Kita enter. Nah, oke, ini kita sudah berhasil ya semuanya ya. Satu lagi kita akan mengetes dari server ini, kita harusnya bisa mengakses, bisa mengeping ke PC ataupun laptop ya harusnya. Kita akan coba. Kita coba ping ke PC 9, PC 10 deh. PC 10 kan ini berarti 10, 11, 12. Berarti kita 12 coba. Kita coba ping 192 168 berarti 20.12 ya, 12 benar. Oke, kita coba apakah bisa dari server ke PC berapa tuh tadi, PC berapa ini, PC 10. Nah, ini walaupun ada request timeout sekali, dia nge-reply ya setelah itu ya, semua nge-reply dan berhasil. Selanjutnya kita akan mengetes ke laptop, dari server ke laptop. Kita coba 30 titik berapa nih, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita ke 15 ya, coba ke 15. Kita 15. Oke, kita ping apakah berhasil. Sama ya, berhasil ya. Walaupun pertama request timeout tidak apa-apa, karena selanjutnya itu dia nge-reply, artinya berhasil. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.